Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Pada kajian Sahih Bukhari subuh kali ini kita masuk babu dzikril Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu an, tentang sekelumit riwayat Abbas bin Abdul Muttalib yang dibahas di dalam kitab Sahih Bukhari tentang fadilah sahabat Nabi. Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini sebagaimana terdengar dari namanya adalah putra dari Abdul Muttalib, berarti paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umurnya dengan Nabi juga tidak terpaut jauh, ya. Beliau lebih tua 2 tahun atau 3 tahun. Jadi kelahirannya 2 atau 3 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan wafatnya Abbas pada masa Utsman bin Affan tahun 32 Hijriah pada usia 80 tahun lebih. Beliau Al-Abbas ini kita kenal sebagai ayah dari ulama besar sahabat, ulama tafsir Abdullah bin Abbas, ya. Abdullah bin Abbas. Kemudian ada juga nanti kakak Abdullah bin Abbas, Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl bin Abbas ini kita kenal dalam hadis tentang badal haji, ya. Saat itu Nabi sedang membonceng Al-Fadl bin Abbas lalu menjelaskan tentang jawaban Nabi atas pertanyaan seorang sahabiyah, bolehkah membadali ayahnya yang sudah tidak kuat berangkat haji. Kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini beliau di antara keluarga Nabi yang akhir masuk Islam, yaitu sebelum Fathu Makkah, ya. Oleh karena itu sahabat Abdullah bin Abbas, beliau sendiri menjelaskan tentang firman Allah dalam Quran surat An-Nisa dalam Quran surat An-Nisa tentang pengecualian orang-orang yang dibolehkan tidak hijrah, illal mustad'afin minar rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 199, kecuali yang diperbolehkan tidak hijrah itu adalah al-mustad'afin, orang-orang yang tertindas, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, atau anak-anak yang mereka tidak mengetahui jalan dan mereka tidak punya kekuatan bekal untuk menempuh perjalanan. Kata Ibnu Abbas, saya dan ibu saya termasuk al-mustad'afin tersebut. Jadi ketika ada perintah hijrah dari Makkah ke Madinah, Ibnu Abbas dan ibunya atau istri Abbas itu sudah masuk Islam, tapi bapaknya belum. Oleh karena itu beliau berdua tidak hijrah karena tidak mampu dan tidak tahu jalannya.
Ini menunjukkan juga bahwa Abbas pada saat itu belum masuk Islam. Dan Al-Abbas ini yang dikenal dalam sejarah sirah sebagai salah satu tawanan perang Badar yang menebus dirinya dengan tebusan yang sangat besar, sampai diabadikan dalam surat Al-Anfal ayat 70 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi qul liman fi aydikum minal asra ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakan kepada tawanan-tawanan perang yang ada di hadapan kamu, jika Allah mengetahui ya, apa yang ada dalam hatimu itu baik, maka Allah akan mengganti yang lebih baik daripada apa yang diambil dari kamu, dan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sababun nuzul dari sababun nuzul dari ayat ini adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang kebetulan menjadi salah satu tawanan Nabi SAW. Beliau meminta kepada Nabi SAW untuk membebaskannya dan mengaku bahwa saya sebetulnya sudah Islam, saya sebetulnya sudah beriman bahwa kamu adalah Rasulullah, maka dari itu tolong bebaskan saya ya. Jadi Al-Abbas ini termasuk orang yang disebutkan di surat An-Nisa ayat hijrah ya, ayat 97-98 itu sebagai zalimi anfusihim, orang-orang yang mendolimi diri mereka. Orang-orang yang mendolimi diri mereka itu adalah orang-orang Islam yang dia sudah beriman, mereka sudah beriman kepada Allah, tapi ketika disuruh hijrah dia tidak hijrah. Maka dari itu ketika perang Badar mereka dipaksa untuk ikut pasukan perang Badar, tapi bukan di pasukan Islam, berada di pasukan kafir yang memerangi orang Islam. Masih beruntung ya, tentu tanda kutip ya, Al-Abbas tidak mati ya di saat itu, karena kalau matinya itu mati dalam keadaan kafir. Mati dalam perang memerangi orang Islam meskipun dia orang Islam, itu disebut oleh Al-Quran faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira, tempat kembalinya nanti neraka jahanam dan sejelek-jeleknya tempat kembali. Disebutkan oleh Al-Quran itu sebagai zalimi anfusihim, orang-orang yang mendolimi diri mereka. Maka malaikat ketika mencabut nyawa mereka bertanya, fima kuntum, kenapa kalian seperti ini? Mereka menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ard, kami mustad'afin di bumi. Maka kata Allah, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kata malaikat, bukankah bumi Allah itu luas, hijrah dong kamu di bumi Allah ya. Jadi Al-Abbas kalau memang betul pengakuannya saat itu sudah Islam, ini termasuk orang Islam yang enggan berhijrah dan itu berdosa ya. Tapi saat itu Nabi SAW berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 70 menjawab, jika betul
yang ada dalam hatimu itu baik, betul kamu beriman kepadaku, maka nanti Allah akan mengganti apa yang diambil dari kamu ini. Saat itu Nabi meminta per orangnya khusus untuk tokoh-tokoh Quraisy 20 uqiyah. Satu uqiyah itu kurang lebih 31 gram lah. Kalau kita bulatkan 30 gram dikali 900.000 berarti 27 juta. Kalau 20 uqiyah berarti 560 juta. Jadi 540 juta ya. Jadi hampir setengah miliar tebusan untuk satu orang Quraisy. Dan saat itu Al-Abbas oleh Nabi SAW diminta juga untuk membebaskan Naufal bin Al-Haris, sepupunya, putra Al-Haris. Al-Haris ini putra tertua Abdul Muttalib. Dan Uqail bin Abi Thalib, ini kakaknya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Halifuka itu teman angkat Utbah bin Amr, akhi Banil Harith bin Fihr. Jadi 4, bayangkan berarti 2 miliar lebih ya, dia harus menebus ya. Dia mengatakan, aku kan sudah beriman. Kata Nabi, kalau memang kamu beriman, nanti kamu diganti dengan yang lebih baik. Sekarang kami hanya melihat dohirnya saja. Dohirnya kamu memerangi kami, kamu berada di barisan orang kafir, berarti status kamu sebagai orang kafir. Mohon maaf buat iman nih, ada gangguan teknis. Maka dari itu Nabi tidak menerima pengakuan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan saat itu Al-Abbas berkilah, mana hartanya? Saya nggak punya harta sebanyak itu. Lalu Nabi kemudian balik menyela, Fa'inal malul ladzi dafantahu anta wa Ummul Fadl. Kalau begitu, mana harta yang kamu dan istri kamu Ummul Fadl menguburnya, menyimpannya dalam tanah? Lalu kamu mengatakan kepada Ummul Fadl, in usibtu fi safari hadza, kalau aku mati dalam perang Badar, fadzal malul ladzi dafantu libani, maka hartaku yang aku simpan di dalam tanah ini untuk anak-anakku, Al-Fadli wa Abdillah wa Kutham. Al-Fadl, Abdullah itu Abdullah bin Abbas, dan Kutham. Jadi ada 3 putranya saat itu. Maka kemudian kata Al-Abbas, wallahi ya Rasulullah, inni la'alamu annaka Rasulullah. Demi Allah wahai Rasul, aku menjadi lebih yakin bahwa kamu adalah betul Rasul Allah ya. Inna hadza la syai'un ma'alimu ahadun ghairi wa ghairu Ummil Fadl. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin ada yang mengetahuinya seorang pun kecuali aku dan istriku Ummul Fadl. Tapi kamu mengetahuinya berarti kamu mengetahuinya berkat wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku yakin bahwa kamu Rasulullah. Baik, kata Ibnu Abbas, kalau begitu berapa saya harus bayar? Ya. Apakah sama 20 uqiyah? Ya. Kata Nabi SAW, ya, tapi dengan yang 3 orang tadi. Ya. Maka kemudian Abbas memberikannya ini, kalau begitu hartaku aku berikan kepada kamu untuk menebus diriku.
Nabi menjawab, la dzaka syai'un a'tana Allah ta'ala minka, bukan, ini bukan pemberian kamu, ini adalah pemberian Allah untuk kami, cuma melalui kamu. Ya. Dan kemudian nanti ketika Al-Abbas sudah hijrah dan baiat di hadapan Nabi SAW, beliau selalu mengutip ayat ini dan beliau mengatakan, betul bahwa Allah sudah mengganti dengan yang lebih baik. Dulu saya ditagih 20 uqiyah, lalu diganti dengan 20 hamba sahaya yang harganya memang 1 uqiyah, 1 hamba sahaya itu. 20 hamba sahaya yang masing-masing hamba sahaya itu menghasilkan uang sama ya dengan apa yang ditarik dulu dari Nabi oleh Nabi dariku. Ya, jadi ya dapat hamba sahaya 20, ya dapat nilai uang senilai uang yang diambil, dan wa yaghfir lakum, kata Abbas bin Abdul Muttalib, saya punya harapan besar di samping itu, yaitu Allah mengampuni dosa-dosaku. Nah, inilah diantara ya sekelumit riwayat tentang Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang disinggung oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari terkait manaqib beliau, ya fadilah beliau. Selanjutnya Imam Al-Bukhari di dalam kitab hadisnya menuliskan satu hadis Anas bin Malik terkait fadilah Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini. Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan anna Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Umar bin Al-Khattab kana idza qahatu, apabila penduduk saat itu kekeringan, istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib, beliau beristisqa melalui Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Faqala, kata Abbas bin Abdul Muttalib, Allah, kata Umar bin Khattab, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina sallallahu alaihi wasallam fataskiyana. Ya Allah, sungguh kami dulu tawassul kepada kamu dengan nabi kami, lalu engkau pun menurunkan hujan untuk kami. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina faskina, dan sekarang kami tawassul dengan paman nabi kami, maka turunkanlah hujan untuk kami. Fayusqauna, lalu mereka pun diberi hujan dengan istisqa melalui Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini. Dalam kitab Al-Istisqa Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan lebih detail ya, mengapa Umar tidak langsung istisqa beliau memimpin istisqonya, tapi malah menyerahkan kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Umar berkhutbah dulu kepada jamaah, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarul Abbas ma yarul walad lil walid. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kedudukan Al-Abbas sebagaimana ayahnya sendiri. Dalam riwayat lain ya, dalam bab zakat kan dilaporkan oleh petugas pemungut zakatnya, ada 3 orang yang menolak bayar zakat, di antaranya Khalid bin Walid, kemudian 1
siapa namanya kalau nggak salah Al-Haris, kemudian satu lagi Al-Abbas. Ya, kata Nabi, yang satu itu memang pendosa, dia harus dipaksa. Kalau Khalid bin Walid yang nggak boleh ditagih zakatnya karena dia sudah mewakafkan semua hartanya. Jadi kalau wakaf tidak ditagih zakat. Kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia tidak bayar zakat karena biar saya membayarnya. Karena dia sudah hartanya saya pinjam kepada dia dan saya yang akan membayarnya plus dengan zakatnya. Lalu Nabi SAW bersabda, bukankah paman itu sama kedudukannya dengan ayah? Ya, jadi Nabi SAW memandang Al-Abbas ini sebagai ayah kandungnya karena memang paman, ya, adik dari bapaknya. Kemudian kata Umar bin Khattab, faqtadu ayyuhan nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ammihil Abbas. Oleh karena itu maka teladanilah wahai manusia, wahai jamaah sekalian, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pamannya itu Al-Abbas. Kita bisa meneladani Rasulullah melalui pamannya, begitu kurang lebih. Wattakhidhuhu wasilatan ilallah, dan jadikanlah wasilah kepada Allah. Ya. Oleh karena itu, seperti diceritakan Anas tadi, Umar bin Khattab kalau ada perlu yang genting, contoh istisqa, ya. Karena dulu zaman Nabi istisqa itu selalu oleh Nabi, maka sekarang kata Umar bin Khattab oleh pamannya, ya, karena kedudukannya yang sangat dekat dengan Nabi, ibarat ayahandanya. Dan saat itu disebut dalam tarikh atau hadis Amur Ramadah, tahun kekeringan. Tahun kekeringan itu terjadi pada tahun 18 Hijriah. Jadi 7 tahun sesudah Rasulullah SAW wafat. Itu mulainya pada sesudah haji, ya, jadi sesudah Dzulhijjah, kurang lebih Muharram, sampai hampir 9 bulan, ya, sampai bulan Ramadan. Dan saat itu kemudian banyak masyarakat yang meminta karena sudah lama tidak turun hujan agar Umar mengadakan istisqa, dan Umar pun memohon kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk memimpin sholat istisqa. Di antara doa yang disampaikan saat itu, Allahumma innahu lam yunzil bala'an illa bidzanbin. Ya Allah, sungguh Engkau tidak menurunkan ujian kecuali karena dosa. Walam yakshif illa bitaubah. Dan Engkau tidak akan menghilangkan ujian atau musibah kecuali dengan taubat. Wa qad tawajjaha al-qaumu bi ilaika limakani min nabiyyik. Kata Al-Abbas, sungguh orang-orang datang kepadaku untuk memohon kepadamu karena kedudukanku di hadapan nabimu, ya. Karena melihat kedudukanku sebagai orang tua nabimu, ya, sebagai sesepuh, ya. Wa hadhihi aidina ilaika bidzunub, dan inilah tangan-tangan kami memohon kepadamu penuh dengan dosa. Wa nawasina ilaika bitaubat, tapi kepala-kepala kami tertunduk penuh dengan taubat. Jadi sambil begini, ya. Karena memang istisqa itu sambil mengangkat tangan. Boleh juga tidak, tapi banyak mengangkat tangan. Tapi kepala kami tertunduk dengan taubat. Fasqina lahu-ghith, maka turunkanlah kepada kami hujan. Dan saat itu kemudian tidak lama turunlah hujan. Nah, dari kisah ini, ya, kata Ibnu Abbas, menunjukkan fadlul Abbas. Ini menunjukkan keutamaan Al-Abbas.
sampai sekelas Umar bin Khattab itu memohon doa, ya, dipimpin doa atau tawassul kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi juga wa fadli Umar li tawaddu'i lil Abbas wa ma'rifatihi bihaqqihi. Ini juga menunjukkan ketawaduan Umar karena dia tawadu, memohon merendah kepada Al-Abbas yang senior, ya. Usianya berarti dengan Umar terpaut kurang lebih 13 tahun karena perbedaan usia Nabi dengan Umar 10 tahun. Jadi ketawaduan seorang Umar meski seorang khalifah, sahabat yang sholih yang kedudukannya di bawah Abu Bakar, semua sahabat sepakat, tapi beliau tetap tawadu memohon kepada Al-Abbas karena kedekatannya dengan Nabi SAW. Ini juga jadi dalil dianjurkan al-istisfa' bi ahlil khair wassalah wa ahli baitin nubuwah. Memohon syafaat atau tawassul, memohon pertolongan dengan menggunakan wasilah. Wasilah itu perantara kepada ahli-ahli kebaikan, orang-orang baik, orang-orang solih, dan terkhusus kepada ahli bait. Ahli bait itu keluarga Nabi SAW. Nah, sedikit catatan, ya, hadis ini kesininya, ya, itu menimbulkan ikhtilaf yang cukup besar, ya, yakni terkait dengan fikih tawasul itu sendiri. Di kalangan madhab Syafi'i, ya, contoh di buku ini, ya, ini 40 masalah agama yang ditulis oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Ini guru besar Ustaz Abdul Somad, ya, dari daerah Sumatera, Bukit Tinggi. Beliau asalnya Bukit Tinggi, yang mendirikan organisasi yang sekarang Ustaz Abdul Somad aktif di sana. Beliau menulis, ya, dalam masalah ketiga ini tentang tawasul. Jadi dalil-dalil tawasul, ya, masalah keempat, ya, ini diantaranya adalah hadis Al-Abbas ini, termasuk juga firman Allah dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jadi salah satu wujud takwa itu carilah wasilah kepada Allah, cari perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cuma fikihnya mereka tawasul itu intinya kepada orang baik, baik orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah mati. Dan ini kata Kiai Haji Sirajuddin Abbas, ya, dikuatkan oleh hadis yang disahihkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya, memang ada itu di dalam Kitabul Istisqa, ya. Ini di kitab saya jilid 3, ya. Halamannya halaman 185, ya. Memang di sini ada riwayat sahih menurut menurut Ibnu Hajar yang menjadi sababul wurud Umar bin Khattab memohon kepada Abbas. Jadi ada seseorang yang tidak disebutkan namanya. Menurut Ibnu Hajar kemungkinan besar dia adalah Bilal bin Haris, ya. Maaf, halaman 184, Bilal bin Al-Haris Al-Muzanni. Jadi ketika pada masa kekeringan di zaman Umar itu, dia datang ke kuburan Nabi, lalu berdoa di hadapan kuburan Nabi. Berdoanya kepada Allah, tapi dengan menyebut Nabi SAW. Tiba-tiba malam harinya dia didatangi dalam mimpi. Datangilah Umar. Maka dia datang kepada Umar melaporkan bahwa dia sudah begitu. Maka kemudian Umar pun mendatangi Abbas. Nah, itu menurut beliau dan yang semadzhab di mazhab Syafi'i,
Ini menunjukkan boleh berdoa kepada Allah di depan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tawasul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau sudah wafat ya, maka dari itu di kalangan Nahdiyin itu dijadikan nadom ya, nadom resmi lah gitu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, itu kan jadi nadom resmi ya, seakan-akan nadom wajib lah. Wahai Rabb dengan Al-Mustafa itu Nabi SAW, baligh maqasidana, sampaikanlah kami pada tujuan-tujuan kami. Atau yang terkenal lagunya Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badrin ya Allah. Jadi tawasul kepada dengan Rasul, dengan semua mujahidin yang gugur di perang Badar ya. Jadi mereka sudah menjadikan ini sebagai sebuah ritual wajib lah gitu, atau harus. Nah, tentu ya hemat kami ini kurang tepat ya istilah seperti itu. Pertama, kalau memang boleh tawasul kepada orang yang sudah meninggal, terkhusus kuburan Nabi, tentu Umar saat itu langsung istisqonya di depan kuburan Nabi, atau minimal berdoa di hadapan kuburan Nabi juga, dan langsung memohon, ya Allah, melalui keberkahan Nabi bil Mustafa baligh maqasidana. Tapi tidak, ternyata Umar bin Khattab, beliau datang kepada Al-Abbas yang masih hidup, dan saat itu Umar tidak berdoa, ya Allah dengan berkah Nabimu turunkanlah hujan, tidak. Sebagaimana yang tadi kita baca, ya Allah dulu kami bertawasul kepada Nabimu, sekarang kami bertawasul kepada Abbas. Jadi menunjukkan bahwa Umar tidak bertawasul dengan Nabi. Seandainya itu betul ya, satu amal sholih yang baik, fadilah, pasti Umar mengamalkan. Dan pasti para sahabat menganjurkan. Kenapa kepada Abbas? Kenapa tidak langsung ke Nabi? Kenapa tidak ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana ya, seperti banyak dilakukan oleh sahabat-sahabat kita hari ini ya. Itu menunjukkan bahwa hal itu tidak disyariatkan. Yang disyariatkan itu adalah tawasul kepada orang yang masih hidup. Orangnya masih hidup, Al-Abbas. Jadi Umar melihat siapa ini yang paling dekat kepada Abbas yang kepada Nabi yang dituakan oleh Nabi. Kenapa tidak kepada Ali? Ya karena Ali itu kedudukannya kan bukan sebagai orang yang dituakan Nabi. Ini masih ada orang tua. Kalau masih ada orang tua, masih ada sesepuh, ini orang tua saja yang berdoanya. Ya, itulah fikihnya, seharusnya seperti itu. Jadi tidak kemudian diperluas, boleh kepada orang yang meninggal, terus kepada Nabi, terus kepada kuburannya. Itu ternyata tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab ya. Meski demikian ya, kalau boleh saya mengusulkan kepada jamaah sekalian juga jangan terlalu berlebihan ya menilai mereka yang tawasul ke kuburan wali-wali, kuburan para ulama, termasuk kuburan Nabi, termasuk yang berdoa dengan tadi Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana atau tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Kita jangan terlalu berlebihan menilai mereka musyrik ya, karena mereka berdoanya kepada Allah, kemudian mereka hanya keliru dalam cara berdoanya. Kalau musyrik, apalagi sampai syirik akbar, itu berdoanya sudah kepada Allah dan selain Allah. Nyatanya kan mereka berdoanya kepada Allah, hanya ini tawasulnya kepada orang yang sudah meninggal. Jadi kalaupun mau diponis syirik, ya syirik amali lah. Tidak sampai syirik akbar,
tidak sampai kafir, hanya syirik dalam amal saja. Ini termasuk dosa besar yang harus dihindari, ya, karena dosa besar sebagaimana sudah sering kita bahas itu tidak akan diampuni dosanya kalau tidak ditinggalkan. Jadi kita jangan terlalu ekstrim juga, karena mereka hakikatnya berdoa kepada Allah. Karena kalau kita memusyrikan berarti ada banyak ribuan ulama, ya, yang mempraktikkan di mazhab Syafi'i, yang kita musyrikan, yang kita kafirkan, dan ini tentu tidak baik untuk persatuan Islam, ya. Cukup kita sebutkan bahwa itu keliru, bahwa itu bid'ah, ya, bahwa itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, juga salafus sholih, tapi tidak perlu kita secara membabi buta menilai mereka musyrik atau syirik. Kalaupun terpaksa boleh silakan, tapi syirik amali, bukan sampai syirik akidah. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.